sahabat Alia, kalau kemarin ya di sesi-sesi yang sebelumnya saya bersama dokter muda yang cowok-cowok, sekarang sama yang cewek. Kita dengar pendapatnya mereka tentang beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkes Indonesia nih. Oleh Bapak Menteri Kesehatan. Ya, gimana kabarnya? Baik, Mbak. Oh, masih grogi atau santai? Ada dokter muda Desi dan juga dokter muda Fahira, tapi dipanggilnya Fai. Ya. Fahira kan jadi Fah gitu ya. Oh, bukan ya Fai ya. Aslinya mana nih kalian berdua? Aku dari Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, sama kayak Mando ya. Iya. Kalau Fai? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Ya. Jauh bener. Sampai ke sini. Iya. Kenapa, Ibu? Cari pengalaman baru aja sih, Mbak. Oh iya. Benar-benar biasa sarapannya bubur ayam ketoprak gitu ya. Sekarang udah beda, pecel, rawon gitu ya. Gimana dengan masakannya Jawa? Kalau di Jawa Timur ini kayaknya nggak beda jauh sih sama tempat saya. Kalau di Jawa Tengah itu kan manis-manis gitu ya. Kalau Jawa Timur ini ya mirip, pedes, asin gitu. Gurih. Ya, gurih. Ya benar-benar. Kalau Banyuwangi hampir sama sih ya, hampir sama ya. Masakan-masakannya juga, terus rasa-rasanya gitu kan ya. Iya. Tinggal nyebrang mah ke Bali dia. Tinggal kabur dong. Ini tinggal bisa renang. Bisa dong. Oh bisa. Bisa. Bisa renang. Oh iya. Berarti bisa ngambang. Loh, iya kan kadang ada orang yang nggak bisa renang itu untuk mengambangkan diri itu kan nggak bisa kan, kayak berasa mendelep lagi gitu. Oke, kalian nih jauh-jauh dari Banyuwangi, dari Bekasi ini ke FK UNED, memang ini ya cita-cita mau masuk FK gitu. Benar. Iya. Persiapannya seperti apa kalian berdua? Waduh, kayak roller coaster, Mbak. Emang udah dari sekolah gitu ya dipersiapkan? Iya. Udah pengen dari sekolah sih, jadi terplanning gitu dari SMP, SMA udah nyiapin. Oh, jadi kalau mau masuk FK sih sebenarnya memang kayak anak kecil gitu ya, ditanya cita-citanya jadi apa, dokter, oke, ini kita mau dokter nih, jadi fokus mulai SMP gitu ya. Oh sama Fai juga. Iya, dari SMP juga udah kayak SMA nih harus di mana, sekolah mana yang sekiranya mudah untuk masuk universitas yang ada FK-nya gitu. Oh iya ya, dari sekolahnya juga ya, maksudnya favorit gitu ya. Cari yang favorit gitu. Oh iya, soalnya kan ada juga yang dari rapot gitu ya. Iya. Maksudnya bisa, atau jalur apa sih namanya, undangan gitu ya. Jalur prestasi, Oh undangan. jalur prestasi ya. Aku tahunya jalur antar kota, antar provinsi. Beda ya. Iya bisa. Iya, soalnya kalian kok kayaknya grogi sih. Sama sih kita juga ya. Ini pembahasannya kita soalnya agak menegangkan ya, tentang kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh menteri sekarang gitu ya. Yang pertama ini tentang kesehatan gratis. Menurut kalian gitu ya, kesehatan gratis seperti itu bakal optimal nggak sih dilakukan? Kalau menurut saya sih, kalau dari segi masyarakatnya ya Mbak ya, mungkin ini tuh bisa jadi kayak magnet buat masyarakat, karena kan selama ini masih banyak masyarakat itu yang nggak bakal periksa kalau nggak ada gejalanya. Benar. Ya kan, kalau nggak sakit tuh nggak bakal datang ke tempat fasilitas kesehatan gitu. Nah mungkin dengan adanya program ini itu bisa jadi meningkatkan screening dari fasilitas kesehatannya, gimana ngecek kesehatan masyarakatnya kayak gimana gitu. Terus kalau dilihat dari sisi biaya kan ini gratis ya, jadi kan ya lumayan. Iya benar-benar. Orang Indonesia senengannya emang gratis. Saya sendiri maksudnya gitu. Gitu sih kalau dari saya. Kalau dari Fai? Kalau saya kurang lebih setuju sih sama pendapatnya Mbak Desi. Soalnya kan kalau misalnya dia gratis terus diadakan setiap ulang tahun, itu menarik perhatian warga buat cek pemeriksaan gratis ini kan. Cuman kayaknya nggak semua orang berpikiran untuk cek pas ulang tahun deh. Ulang tahun kan pengennya ya pesta-pesta gitu kan. Iya. Mungkin kekurangannya di situ ya. Mungkin perlu dorongan lagi dari pemerintah apa gitu yang menarik mereka tuh
buat pemeriksaan setiap tahun, nggak cuma dari ulang tahunnya aja. Mungkin bulan ulang tahun kali ya. Bulan, iya, maksudnya kalau kita kelahirannya Maret, berarti selama bulan kelahiran itu boleh gitu. Kalau kalau ulang tahun aja kan maksudnya mungkin berpikirnya cuma berlaku 1 hari itu aja. Sedangkan 1 hari kan kita repot tumpengan nasi kuning. Iya, jadi mungkin apa ya, kebijakannya ini udah bagus gitu ya. Kalau dari ini ya, kalau yang saya tahu sih kesehatan gratis ya paling cuma cek gula gitu ya, kadar gula, terus kemudian kayak asam urat, kolesterol gitu. Kalau untuk dari THT-nya sendiri, nah kalau dari THT sendiri pemeriksaan dasarnya tuh bisa Garputala, tes pendengaran, Garputala atau audiometri. Cuman untuk audiometri ini perlu orang yang bisa juga mengatur alatnya. Oh, jadi nggak semuanya bisa ya? Nggak semuanya bisa. Ya harus dilatih lagi. Bisa kalau dilatih. Bisa kalau dilatih. Jadi untuk yang simpelnya ya penggunaan Garputala. Garputala itu kan yang ini kan yang di apa segitiga terus dijentingkin ya. Iya, diginiin doang dari jarak jauh gitu. Yang kayak huruf U gitu. Oh, ada. Ada. Oh. Jadi kayak huruf U terus kayak beda-beda frekuensinya gitu, Mbak. Oh gitu, jadi didengerin gitu. Kalau masih kedengeran nyaring berarti itu masih normal gitu. Oh iya. Jadi untuk alatnya ya, untuk alatnya dioptimalkan juga, termasuk tenaga medisnya juga, yaitu tadi kayak audiometri. Itu kan juga nggak semuanya bisa, tapi kalau ada pelatihan khusus itu juga bisa gitu ya. Nah emang banyak banget ya kebijakan-kebijakan yang sebenarnya memang kalau kita rasa atau dirasa oleh kalian ya selaku dokter muda, selaku orang-orang yang terjun di dunia kesehatan gitu, memang ada plus minusnya juga. Nah yang saya tahu nih ya, kalau dokter ya cuma dokter, terus dosen ya cuma dosen gitu. Nah ini kemarin ada berita tentang ini ya, mutasi salah satu dosen. Dokter pengajar ya. Dokter pengajar itu gimana tuh menurut kalian? Menurut saya sih itu ini ya kayak jadi gini, dokter itu kan kalau dari FK sendiri itu kita punya dosennya itu ya juga sebagai dokter gitu loh Mbak. Jadi dokternya itu bisa praktek tapi juga bisa ngajar gitu. Nah kayak gitu tuh dari mulai preklinik sampai kita klinik kayak sekarang gini. Oh sekarang sampai, namanya klinik. Iya sampai koas gini. Jadi dokternya itu bisa praktek mandiri tapi juga bisa disambi dengan mengajar. Gitu. Terus kalau menurut saya kayak tiba-tiba ada mutasi itu kalau nggak salah di UI ya. Nah, pengajarnya UI itu sempat menuai ini juga kan, konflik juga kan, karena itu kalau misal pengajarnya ada banyak gitu, gimana kalau FK di tempat lain mungkin ya, daerah lain yang pengajarnya cuma satu itu doang, terus tiba-tiba dimutasi, nah terus kita gimana nih mahasiswanya gitu sih. Iya ya, itu kan karena dia memang universitas besar, jadi mungkin masih ada yang nge-backup lainnya kan. Nah, iya. Nah, kalau untuk di universitas lain ketika ada dosen yang tiba-tiba mutasi, itu jadi gimana? Itu kan dampaknya kepada mahasiswa itu kerasa banget gitu ya. Kalau menurut Fai sendiri, dampak yang dirasakan yang apa ya? Yang kerasa banget gitu. Pasti mahasiswanya bakal bingung sih, karena kan setiap dokter itu punya standarnya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya dokternya tiba-tiba ganti, tiba-tiba pindah kemana, terus kita harus menyesuaikan antar dokter, itu ilmunya juga mungkin beda standar dokternya. Dan mahasiswa juga pasti bingung kan mau mengikuti standar dokter yang ini apa dokter yang ini. Itu bakal jadi bingung sih buat murid-murid menurut saya. Jadi sebenarnya pengennya sih dosen pengajar dokter pengajar ya namanya ya, dokter pengajar itu ya sudah di situ gitu ya, mungkin sampai selesai. Maksudnya jaraknya berapa lama kalian kalau FK? 6 sampai 6 tahun. Iya. Nah mungkin maksudnya menghabiskan si mahasiswa yang ini dulu gitu, terus kemudian kalau emang mau mutasi ya nggak yang sewaktu-waktu gitu ya mungkin ya, nggak sewaktu-waktu, jadi nanti ada mahasiswa baru ya dengan dosen baru gitu, seperti itu. Ini karena di UI sih ya, jadi banyak yang
nge-backup juga gitu ya. Kalau yang di lainnya, tapi kan sebenarnya banyak nggak sih dokter pengajar itu? Maksudnya dokter yang juga merangkap sebagai pengajar? Banyak sih Mbak. Rata-rata dosen kita juga beberapa ada yang praktek mandiri, terus ada yang praktek emang di RSUD-nya itu, terus juga sebagai pengajar kita. Oh itu. Kalau untuk yang di universitas? Beberapa ada juga. Oh ada juga yang memang dia itu praktek gitu ya. Iya. Yang memang dia itu praktek. Kalau yang ini ya, ada istilah universitas base, terus kemudian ada hospital base, itu sebenarnya bedanya itu seperti apa? Dan mungkin ada dampak-dampaknya yang dirasakan oleh mahasiswa? Ya jelas ada dampaknya ya Mbak. Soalnya kan kalau misalnya university base artinya yang membuka program spesialis itu adalah universitas. Sedangkan kalau hospital base artinya yang ngebuka program spesialis itu rumah sakit. Sebenarnya ini bagus sih, karena kita kan memang spesialis itu sedikit ya. Ya kalau mau menambahkan jumlah spesialis di Indonesia ya kita harus membuka program-program spesialis itu. Tapi kalau semisal semuanya gitu rumah sakit membuka program spesialis gitu, tiap rumah sakit itu nggak selalu sama standarnya. Ya, ada yang punya fasilitas yang lebih bagus, ada yang fasilitasnya lebih buruk. Nah, terus juga kan ada rumah sakit yang spesialisnya sedikit. Itu yang ngajar spesialisnya itu siapa kalau misalnya sedikit orang-orang spesialisnya? Oh iya. Jadi ya lebih baik di universitas gitu ya. Lebih baik universitas sebenarnya. Cuman kalau misalnya rumah sakitnya emang sudah memadai, sebenarnya boleh-boleh aja. Saya setuju-setuju aja sebenarnya kalau misalnya memang rumah sakitnya itu punya staf pengajar yang kompeten gitu kan, fasilitasnya juga bagus, punya kurikulum untuk mengajar mendidik dari mahasiswanya biar dia itu jadi yang memberikan pelayanan yang bagus gitu kan. Siapa nanti yang ngasih nilai dia kayak kualitasnya bagus tuh siapa kalau misalnya bukan dari universitas gitu? Masa rumah sakit yang menilai oh ini bagus nih, sudah bagus dokternya. Iya. Cuma kalau untuk ngebayangin kalau di rumah sakit ya memang langsung terjun gitu ya, terjun langsung. Tapi buat apa terjun kalau kita tuh kayak kurang ilmunya? Karena kan yang kita tanganin juga kan manusia gitu ya. Jadi kalau kalian sebenarnya lebih setuju yang di universitas gitu ya? Iya, kalau dari saya sih. Kalau dari Desi? Ya, kalau dari saya juga lebih condong lebih baik itu ke universitas, karena yang pertama tadi udah disebutin sama Fai, karena nggak semua rumah sakit yang ada di Indonesia itu mempunyai fasilitas kesehatan yang sama. Maksudnya alat-alatnya itu nggak semuanya sama gitu loh Kak. Kemudian gimana semisal nih kalau dibuka hospital base yang ada di daerah-daerah terluar. Nah itu dari segi PPDS-nya kan kalau sebutan dokter yang mau sekolah spesialis itu PPDS ya Kak ya. Nah gimana nih cara PPDS-nya ini nih belajar dengan optimal dengan alat-alat yang apa adanya gitu loh Kak. Kan kita juga mau ya kita mendapatkan ilmu yang sama dengan teman-teman kita yang lainnya yang ada di rumah sakit besar gitu. Jadi itu sih yang perlu dipertimbangin menurut saya. Kalau program pemerintah ini tuh tetap mencanangkan yang hospital base. Iya sih ya, harusnya ada kesiapan dari si rumah sakitnya itu juga gitu kan. Terus kemudian nggak hanya sekedar, apalagi di rumah sakit langsung menangani pasien terus dia masih disuruh ngajar juga. Itu kayaknya kayak kurang gitu ya. Kayak kurang, akhirnya tidak apa ya, ilmunya tuh kayak kurang gitu. Ilmunya kurang. Dan juga jadinya saingan nggak sih? Kalau misalnya kan kita yang universitas itu udah ada yang namanya apa tuh namanya standar kontrol gitu, berkoneksi sama rumah sakit gitu. Terus ternyata rumah sakitnya buka program spesialis juga. Nah berarti kan nanti mahasiswanya saling bersaing mendapatkan pasien gitu. Pasien kan nggak banyak gitu. Oh iya. Dan harapannya kita juga memang pasien nggak banyak gitu ya. Maksudnya jangan sampai ada yang sakit kan. Harapannya kan Indonesia sehat, Indonesia emas. Tapi kalau nggak ada pasien kita belajar dari mana gitu kan? Iya sih, benar-benar.